Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Susanto, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2005 di LPTK UIN Walisongo Semarang dengan NIM 25031172421. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di SDN 3 Jatimulyo pada kelas 5 dengan tema zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak soleh dan soleha hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berangkat sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini kita belajar dalam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah berdoa kita biasa memurojaah surat-suratan pendek. Jadi surat Ad-Duha. Oke, dipimpin oleh ketuanya Alif ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Pada hari ini kita sedang diberikan kesadaran Allah, namun ada sesuatu hal yang membuat kita bisa belajar saat ini. Apa yaitu? Yaitu karena sebuah pahlawan. Tentunya dengan adanya pahlawan ini memberikan negara Indonesia, kita bisa belajar dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang. Bayangkan dulu kalau misalnya kita dijajah, itu kita tidak akan bisa belajar. Oke, untuk kita mengapresiasi para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh berdiri semuanya? Oke, semuanya berdiri ya. Siapa yang mau memimpin dirjennya? Oke, boleh maju ke depan. Ya. Indonesia
Abid, Adit. Adit. Oke. Alif, Adit. Adit. Alvaro, Adit. Rafael Asik, Adit. Zidan, Adit. Azam, Adit. Dion, Adit. Nazila, Adit. Askia, Adira. Mikaela, Adira. Putri, Adira. Amel, Adira. Erin, Adira. Al-Hafiz. Adit. Hadir ya kalau laki-laki hadir, kalau perempuan hadir. Rizky. Adit. Oke, alhamdulillah hari ini kita masuk semua ya. Minggu lalu kita telah belajar tentang khalifah. Ada yang tahu khalifah itu apa? Masih ingat? Khalifah itu adalah sebuah pemimpin. Nah, pemimpin itu bertugas untuk apa? Untuk mengelola dan memampukan bumi serta memanfaatkan segala sumber daya yang ada di bumi dengan apa? Dengan bijaksana. Nah, apa sih kaitannya dengan pembelajaran ini? Nah, coba kita lihat ya. Karena seorang pemimpin itu harus adil, maka pembelajaran tentang zakat ini juga harus adil. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan golongan yang menerima zakat. Nah, seorang pemimpin juga harus bisa tahu di mana golongan yang bisa masuk untuk dapat zakat. Yang kedua, menjelaskan ketentuan zakat. Apa saja sih yang harus dapat zakat itu? Apa aja? Kemudian siapa sih orangnya? Berapa banyak orang yang harus membayar zakatnya? Itu termasuk ketentuan dari zakat. Yang ketiga ada menunjukkan perilaku sebagai bukti mengimplementasikan zakat. Orang yang seperti membayar zakat itu seperti apa? Harus bisa menerapkan dengan bijaksana. Oke, hari ini kita akan belajar tentang zakat. Nanti Bapak akan buat menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti Bapak setelah itu nanti ada penilaiannya. Jadi kalian itu kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Masalahnya beda-beda apa sama-sama? Nanti ada masalahnya beda-beda. Kemudian setelah itu nanti akan ada tes pengetahuan. Jadi setelah kalian mengerjakan persoalan yang Bapak berikan, nanti ada pengetahuan. Jadi sudah masuk apa belum materi yang telah kalian pelajari. Oke, Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Silakan diperhatikan terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan? Oke, di sini gambarnya tentang apa, Nak? Tentang Ramadan. Nah, gimana perasaan kalian saat menghadapi bulan Ramadan? Senang tentunya, apalagi bentar lagi Lebaran, itulah paling yang ditunggu tuh. Dapat ampau biasanya. Nah, pasti akan senang. Nah, di akhir Ramadan itu biasanya ada namanya zakat. Friends, perhatikan gambar yang selanjutnya, Nah, di sini gambarnya tentang apa? Ayo, tentang apa coba? Di sini ada anak yang sedang terlantar. Nah, gimana sih perasaannya orang miskin pada saat Idul Fitri itu? Gimana perasaannya? Sedih. Kenapa sedih? Karena tidak bisa merayakannya. Dan ada gambar selanjutnya. Nah, di sini gambar tentang apa? Coba kalian perhatikan. Setelah itu boleh bertanya tentang gambar itu. Ada yang bisa tahu? Ini gambar tentang apa? Gambar tentang apa? Oh ya, ada yang berikan zakat. Terus apa lagi? Ada yang masih bingung gambar tentang apa? Pak, itu gambar anak kecil ngasih zakat ya? Iya. Itu kan gambar satunya orang kaya. Oke, ada temanmu yang bertanya, di sini Pak, kok di sini ada anak kecil yang memberikan zakat. Kemudian, kok di sini ada orang kaya nih ngasih zakat juga? Apa perbedaannya dari gambar 1 sama gambar 2? Ada yang tahu? Kalau gambar 1 ini dia memberikan zakat kepada orang miskin, berarti benar apa salah? Benar. Kalau yang gambar 2 ini dia memberikan zakat, tetapi salah. Karena apa? Di sini dia memberikan zakatnya hanya kepada orang kaya. Nah, kenapa ini bisa salah? Karena mereka tidak mengetahui urutan orang-orang yang menerima zakat. Nah, untuk bisa mengetahui 8 golongan yang menerima zakat itu, Bapak punya lagu di sini. Judulnya tentang 8 mustahil zakat. Lagunya gimana, Pak? Bapak akan ajari terlebih dahulu ya.
Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahil zakat. Macamnya ada 8 golongan. Mari bersama kita hafalkan. Namanya seperti itu. Bisa? Bisa. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahil zakat. Macamnya ada 8 golongan. Mari bersama kita hafalkan. Yang pertama adalah orang yang tak mampu penuhi kebutuhannya. Kedua, orang miskin yang hanya mampu penuhi kebutuhan pokoknya saja. Orang yang ketiga adalah amir yang bertugas menyalurkan zakat. Yang keempat adalah rikab, hamba sahaya yang ingin merdeka. Yang kelima adalah orang mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Keenam, ghanim yang punya banyak hutang yang tak mampu untuk membayar hutangnya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kedelapan adalah ibu sambil yang bersusahnya di perjalanan. Itulah 8 mustahil zakat yang harus kita semua ketahui agar kita salurkan dengan tepat zakat untuk mensucikan diri. Nah, di sini 8 orang yang menerima zakat itu ada berapa? Ada 8. Apa aja? Orang miskin, terus orang amil, orang yang menerima zakat. Kemudian apa lagi? Mu'alaf. Terus apa lagi? Ghanim. Kemudian apa lagi? Fisabilillah. Nah, kenapa kita semua tahu ini? Agar tidak salah dalam membayar zakat. Seperti permasalahan yang tadi. Tadi dia membayar zakat pada orang kaya. Padahal orang kaya itu tidak berhak menerima zakat. Nah, untuk kadar zakat itu berapa, Pak? Dia 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Nah, jika dituangkan berapa? Sesuai dengan kadar harga bahan pokok atau beras yang ada di masyarakat tersebut. Misalnya di sini 15.000, maka 15.000 itu dikalikan dengan 2,5 kilo. Seberapa, Pak? Seberapa banyak orang yang dizakat? Misalnya si Rafael Asi ada 3 orang, berarti 2,5 kilo, 2,5 kilo, 2,5 kilo. Berapa jadi? 7,5. Dikali berapa harganya? 15.000. Kalau misalnya di daerah lain 10.000, ya dikalikan. Misalnya berarti 7,5 dikalikan 10.000. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan tugas kelompok. Jadi nanti silakan dibagi menjadi kelompok. Bapak akan bagi menjadi 3 ya. Kelompok pertama nanti silakan berdiri di sebelah sini ya. Ada Abid, mana Abid? Oke, silakan maju di sebelah sini Abid. Ali, paling mana Ali? Oh, di sini. Oke. Nazila, mana Nazila? Oke, di sini Nazila. Askia. Ya, Askia. Satu lagi Alvaro. Nah, kelompok 2 nanti sebelah sini ya. Rafaelasi, mana Rafaelasi? Sebelah sini coba. Rafaelasi. Yang kedua ada Zidan, Azam, Mikaela sama Putri. Oke, sisanya sebelah sini, kelompok 3 berarti. Oke, jadi nanti yuk kita bagi mejanya. Kelompok 1 nanti silakan diperbaiki mejanya dari kelompok ini. Kelompok 2 nanti mejanya sebelah sini. Kelompok 3 mejanya sebelah sini. Oke, yuk bantu Bapak untuk dari mejanya dulu yuk. Oke, kita pas ya. Ini kupnya ada berapa pasan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1. Pas. Kita tekan ya.
Sebelah sini sudah pas. Oke, coba Bapak lihat ya. Kelompok 1 tadi Abid sudah, Alif sudah, Nazila sudah, Askia, Amparo ya. Kelompok 2 Rafael Asih, terus Zidan, kemudian Azam, Mikaela sama Putri. Selanjutnya kelompok 3 pas sudah. Oke. Bapak akan bagikan rekannya. Silakan dipahami terlebih dahulu. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Oke, sudah semua dibagikan? Oke, semuanya silakan dilihat pada rekannya. Nah, di situ pada kegiatan pertama kita harus mengamati ada berapa gambar nak? Ada 4 gambar. Gambar yang 1 tentang apa ini? Tentang orang yang mempunyai sapi, yang mempunyai tentang peternakan sapi. Yang kedua, ada gambar apa ini? Dia orang miskin ya, orang miskin punya rumah tapi dia tidak mempunyai banyak uang. Yang gambar ketiga tentang apa ini? Gambar orang yang sedang bisa sewa. Berarti kalau dia sedang sewa berarti dia mempunyai sawah yang banyak. Kemudian yang gambar 4, gambar apa nak? Orang yang miskin, kemudian dia terlantar di jalan. Nah, tugas anak soleh dan soleha adalah mengamati gambar-gambar di bawah ini. Kemudian gambar manakah yang termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat? Nah, dari 4 golongan ini, mana sih gambar yang berhak menerima zakat? Kalian pikirkan bersama-sama kelompoknya masing-masing. Kemudian tuliskan alasannya. Misalnya gambar 1, oh ini berhak menerima zakat. Alasannya apa? Silakan ditulis di bawahnya. Kemudian kegiatan yang kedua. Nah, ini kan ada kelompok gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Disesuaikan dengan di kolom tersebut ya. Kemudian kegiatan yang kedua ini, nah silakan dipahami soalnya di kolom 3. Habis itu dihitung sesuai dengan zakat. Tadi berapa zakat? 2,5 kilo. Kemudian dikalikan dengan sesuai harga bahan pokok tersebut. Oke, silakan dipikirkan dan diisi di rekannya masing-masing. Oke, kan ini kan gambarnya saya perhatikan. Ini silakan dipindahin. Ini gambar 1 berkaitan apa? Oh ini orang yang dalam banyak pergerakan sapi, dia termasuk dalam zakat enggak? Terus dikazakatin enggak? Nah, dipindahin di sini. Gambar 2, oh ini orang miskin, ya kan? Ini termasuk yang harus dizakatin enggak? Pindahin, kan? Terus ada yang kegiatan yang 2, berarti ini kan kelompok 2 ya. Nah, ini soalnya ini. Oke, paham ya? Ya kan, ditulis yang masing-masing. Kalau 3 paham, ya. Ini kan ada gambar, ada sapi, kan gambar 1 ya kan. Kemudian ada gambar 2 tentang orang miskin, ada gambar 3 tentang orang yang punya banyak sawah, kan. Terus gambar 4 orang yang penasaran. Nanti silakan ini diisi di kolom tersebut, ya. Paham? Nah, untuk kegiatan 2 nanti silakan ini kan kamu kelompok 3 ya. Di sini soalnya isinya. Silakan nanti tidak di sini, oke? Paham ya? Setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama.
Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang masih bingung? Enggak ada. Ya. Ya, benar. Yang ini dihitung, kemudian diisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kan kamu kalau dua tuh, jadi nanti biasanya di kelompok dua. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya, nanti giliran kelompoknya dari kelompok 1, habis itu kelompok 2, setelah itu kelompok 3. Oke, dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban soal kami. Gambar ke-1 tidak termasuk. Jumlah sapi yang dimiliki cukup banyak dan memiliki nilai yang tinggi, sehingga total kekayaan mereka sudah melebihi nisab zakat. Maka mereka tidak berhak menerima zakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh penasehat. Gambar ketiga tidak termasuk karena mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan padi, maka mereka tidak termasuk dalam kategori mustahik zakat. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Gambar keempat termasuk karena mereka tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berapa rupiah untuk zakat fitrah keluarga Pak Ahmad termasuk terdekat? Jika mereka akan membayarnya dengan uang, jumlah yang dizakati Pak Ahmad adalah 5 orang dikali 2,5 kg beras. Jika harga beras di pasar saat itu adalah 10.000 kg, maka 12,5 dikali 10.000, 125.000. Jadi Pak Ahmad harus membayar zakat fitrah untuk keluarganya sebesar 1,5 kg beras atau setara dengan 125.000. Oke, sudah selesai? Oke, boleh silakan ditutup kelompoknya. Sekian dari kelompok kami yang mempresentasikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, jadi tadi kelompok 1 mereka bilangnya tidak termasuk karena sapi yang dimilikinya tadi cukup banyak. Setuju? Ya, yang kedua tadi Bapak mencatat di sini gambar ini termasuk karena dia mungkin memiliki rumah, tapi dia tidak mencukupi hasilnya, penghasilannya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya anak-anaknya. Kemudian gambar yang ketiga tadi dia tidak termasuk karena apa? Karena di sini dia banyak sawah sehingga hasil padinya bisa memenuhi kebutuhan hanya. Kemudian gambar yang keempat tadi dia termasuk karena apa? Karena dia tidak memiliki sumber pendapatan yang maksimal. Oke, selanjutnya akan kelompok 2. Silakan maju. Silakan sini kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Nomor 1 tidak termasuk. Perkenalkan sapi memiliki pendapat yang stabil dan cukup kebutuhan hidup mereka, maka mereka tidak termasuk dalam kategori mustahik penerima zakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Gambar kedua termasuk karena orang miskin mendapatkan jatah habis tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh masyarakat. Gambar ketiga tidak termasuk karena memiliki sawah, maka mereka tidak termasuk dalam kategori orang miskin yang berhak menerima zakat. Selanjutnya akan dibaca teman saya. Gambar 4 termasuk anak-anak
Oke, sudah selesai. Silakan ditutup kelompoknya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Oke, jadi di sini ada kelompok 2. Jawaban yang pertama, dia tidak termasuk karena peternak sapi memiliki pendapatan yang stabil. Benar kan ya? Jadi kalau pasti kalau orang mempunyai banyak sapi pasti duitnya banyak. Kemudian yang kedua, kelompok 2 ini termasuk karena orang mungkin pendapatnya habis tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, benar. Karena di sini dia mempunyai banyak anak, sedangkan pendapatnya sangat kurang. Nomor 3, tidak termasuk karena memiliki sawah, maka mereka tidak termasuk dalam kategori orang miskin. Nah, benar sekali. Kalau orang yang memiliki banyak sawah, pasti dia bukan orang miskin, kecuali dia hanya bekerja. Gambar yang 4, ini termasuk anak-anak terlantar di jalanan seringkali dalam kondisi yang tidak layak sehingga harus diberi zakat. Ya benar. Kalau orang yang biasa terlantar di jalanan itu, dia wajib diberi zakat. Berapa jumlah beras atau uang yang harus dibayar oleh Pak Tono jika harga beras di pasar saat itu adalah 9.000? Nah, berapa jumlahnya yang wajib dibayar? Di situ ada istri Pak Tono, Pak Tono, 1 orang anak berarti jumlahnya ada 3 dikali 2,5 berarti 7,5 dari 9.000. Jadi totalnya berapa? 67.500. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak soleh dan soleha, selanjutnya Bapak ada instrumen soal tulis pilihan ganda. Jadi silakan nanti dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jangan mencontek, fokus pada pekerjaan masing-masing. Ya. Silakan kerjakan, waktunya 10 menit. Satu orang 2 lembar ya. Satu orang 2 lembar. Oke, di situ ada berapa soal? Nah, ada 5 soal. Silakan dijawab. Jika sesuai A, maka jawabnya contoh yang A. Jika misalnya yang B, berarti contohnya yang B. Kalau sudah selesai, nanti silakan dikumpulin satu-satu, maju ke depan ya. Bisa ngalip? Bisa. Lapis, bisa ganti lapis? Bisa. Jangan dilakukan selanjutnya untuk masuk selanjutnya ya. Nah ini baca kategori buka musabib musabilillah, ini yang mana yang masuk lihat ya. Lihat aksi nak.
Sudah semua? Sudah. Sudah yang ketinggalan? Oke, tadi kita sudah belajar tentang 8 mustahil zakat. Yang pertama itu orang yang berhak menerima zakat ada siapa? Yang pertama ada orang fakir. Orang fakir itu apa sih, Nak? Orang yang tak mampu memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua apa? Ada orang miskin. Orang miskin itu siapa sih? Orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Jadi selain kebutuhan makannya dia tidak mampu memenuhi. Yang ketiga ada siapa? Ada amin. Amin itu siapa sih? Orang yang bertugas menunaikan zakat. Biasanya di mana? Biasanya yang di masjid yang mengumpulin zakat. Kemudian yang keempat itu siapa? Rikop. Rikop itu siapa sih? Hamba saya yang ingin merdeka. Jadi dalam zaman dahulu itu perbudakan lah, orang yang dipekerjakan tanpa juga gaji. Yang kelima ada orang mu'alaf. Orang mu'alaf itu orang yang pertama kali masuk Islam. Awalnya bukan agama Islam, tapi dia masuk agama Islam. Berarti dia wajib untuk diberi zakat. Yang keenam ada gorim. Gorim itu siapa sih? Orang yang banyak hutangnya sehingga dia tidak bisa membayar utangnya, maka kita wajib membantunya dengan diberikan zakat. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah itu siapa sih? Orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir ada Ibnu Sabil yaitu orang yang habis uangnya di perjalanan. Berarti dia sedang melakukan perjalanan jauh atau biasanya kalau menuju hijrah, tetapi di perjalanan dia habis. Oke. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang akil balik. Jadi nanti Bapak harapkan anak-anak silakan dipelajari terlebih dahulu, bisa dicari di YouTube, bisa di Google, bisa di buku cetaknya. Pelajaran tentang akil balik. Tanda-tandanya ada apa saja akil balik itu. Nah, silakan dipelajari. Oke, mudah-mudahan Bapak selalu ingatkan. Yuk semangat kita untuk belajar, karena belajar itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Rabbul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oke, sekian pelajaran dari hari ini. Silakan siap-siap dimasukkan bukunya, kita pulang dari berdua nanti. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Tidak siap semuanya? Ya, pimpin doa ketua kelasnya. Duduk siap. Berdoa mulai.